Shalom, saya Pendeta Topan Samudra, Pendeta Pelayanan di Resort GKE Palangkaraya Hulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan sebagai dasar dari renungan saya mengambil dari ayat 2 dan ayat yang ke-9 yang saya bacakan sebagai berikut. Ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kemudian ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Renungan ini saya berikan tema sebagai berikut. Kesia-siaan hidup tanpa Allah. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11 ini, muncul kesan bahwa seolah-olah penulis kitab ini adalah seorang yang pesimistik. Artinya, seorang yang bersikap atau berpandangan negatif terhadap segala sesuatu, baik peristiwa maupun situasi yang terjadi dalam dunia ini. Contoh dapat kita baca pada ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Dari narasi yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini, sepintas memang pengkhotbah seolah-olah berbicara sebagai orang yang pesimis. Tetapi jika kita kaji secara mendalam, ternyata kalimat demi kalimat dari pengkhotbah ini mempunyai makna yang sangat dalam. Saya mencatat paling sedikit ada 3 hal yang hendak ia katakan. Yang pertama, bahwa hidup dan kehidupan dalam dunia ini penuh dengan ketidakpastian yang diungkapkannya dengan kalimat kesia-siaan dan tidak ada yang baru. Yang kedua, bahwa dalam hidup dan kehidupan ini ada kepastian, tetapi tidak dapat dijadikan jaminan karena sifatnya sementara dan tidak kekal. Yang ketiga, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini perlu adanya jaminan dan kepastian serta orientasi hidup yang jelas, artinya sikap yang tepat dan benar. Tujuan yang ingin dicapai yaitu keselamatan yang bersifat holistik. Jaminan kepastian serta orientasi hidup yang benar ini hanya datang dari Allah yang kekal. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas hari ini pengkhotbah berbicara tentang sesuatu yang lebih penting dari semua kenyataan yang ada dalam dunia ini, yaitu agar dalam semua dinamika hidup, suka maupun duka, supaya kita lebih memfokuskan diri kepada hal-hal yang bernilai kekal, dan yang kekal itu adalah Allah dan kebenarannya. Pesan dari pengkhotbah ini senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Amos dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-6 yang saya bacakan sebagai berikut. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Dan juga kalimat daripada pengkhotbah ini senada dengan apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat yang ke-33 yang saya bacakan sebagai berikut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengarahkan kita supaya dalam menjalani hidup dan kehidupan kita dalam dunia ini, kita hendaknya memiliki prioritas di atas semua kenyataan dan kebutuhan hidup yang ada. Yaitu bagaimana supaya kita mencari Allah dan kehendak-Nya, karena dengan demikian maka kita akan menemukan arti hidup dan keselamatan yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita dikuatkan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan karena pertolongan, kasih dan kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kiranya kebenaran ini menjadi sumber dan berita bagi setiap langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan supaya juga firman ini boleh menjadi motivasi bagi kami agar kami senantiasa mencari kehendak Tuhan, mencari Allah dan kebenarannya, sehingga kami akan tetap berada dalam sebuah kehidupan yang selalu diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.